UJM juga sebagai salah satu atau ikut korban dari investasi ini. Ya kenapa nggak ngajak saya dan kawan-kawan untuk sama-sama pasang badan lah, ya, atau mengadukan lah ke hukum lah gitu kan. Ayo sama-sama, ini kita jadi korban, kita selesaikan, kita bareng-bareng gitu. 20 tahun lebih saya bekerja di suatu perusahaan, begitu dapat Pak yang kumpulan keringat itu langsung bablas itu Pak. Kan mungkin Bapak bisa merasakan sendiri. Jadi harapan saya ya bisa kembali gitu. Agar pengadilan negeri Kota Bogor tidak was-was atau ragu-ragu, maka saya hari ini menyampaikan fotokopi berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh klien saya dengan BMT Darussalam. Bahwa memang di sana ada pilihan hukumnya, kalau terjadi suatu perkara menjadi sengketa dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui kantor Panitra Pengadilan Negeri Bogor, Mas. Oh iya, Yusuf Mansur ini kan memang orang yang berpresentasi, kemudian dia juga menjanjikan keuntungan begitu. Kemudian ini investasi ini adalah gagasan dari Yusuf Mansur yang disampaikan Yusuf Mansur pertama kali di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata. Pak Zaini dan Pak Sudar, hari ini tanggal 7 Oktober 2023, Pak Zaini dan Pak Sudaryanto hari ini di Pengadilan Negeri Bogor, bisa diinformasikan maksud dan tujuan kedatangan singkat. Baik Mas Haji, jadi begini Mas Haji, sesuai dengan janji saya, sesuai dengan kata-kata saya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa saya akan mengajukan atau mendaftarkan gugatan atas nama klien saya Ibu Ilis Siti Rohmah, Mas. Jadi kemarin tanggal 2 Oktober, hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 itu sebenarnya sudah saya daftarkan melalui online, Mas. Ekot ya. Kemudian sampai dengan pagi ini kok belum keluar nomornya. Makanya saya tadi pagi ditelepon oleh petugas dari Pengadilan Negeri Kota Bogor, Pak itu nggak salah gugatnya di Pengadilan Negeri Kota Bogor karena tergugat satunya itu berdomisili di Pengadilan Negeri Cibinong. Saya bilang tidak salah Bu, saya bilang tidak salah karena itu memang sudah ada pilihan hukumnya dalam perjanjian itu. Agar pengadilan negeri Kota Bogor tidak was-was atau ragu-ragu, maka saya hari ini menyampaikan fotokopi berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh klien saya dengan BMT Darussalam. Bahwa memang di sana ada pilihan hukumnya, kalau terjadi suatu perkara menjadi sengketa dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui kantor Panitra Pengadilan Negeri Bogor, Mas, Kota Bogor gitu. Ya, jadi sudah terkonfirmasi bahwa misalnya pilihan hukum untuk pengadilan negeri yang bisa menangani adalah pengadilan negeri Bogor, Pak ya? Betul, karena ini sudah menjadi pilihan para pihak dalam perjanjian itu. Ya. Ya, Pak Zaini bisa dijelaskan kembali nilai kerugian dari Bu Ilis Siti Rohmah dan nilai gugatannya, Pak? Iya. Jadi investor klien saya ini menyetorkan investasi kepada PT Adi Partner Perkasa melalui tergugat 1 BMT Darussalam dan tergugat 4 yaitu saudara Dwi Yuda Andi. Itu jumlahnya 250 juta rupiah pada tahun 2009. Kemudian dari tahun 2010, Januari 2010 sampai dengan sekarang kan tidak dibayar. Itu keuntungan yang dijanjikan itu ada 10%. Nah, kemudian kalau saya kalkulasi, baik modal maupun keuntungan itu ada 4.075 juta kerugian materialnya. Kemudian imaterialnya saya minta
kerugian materialnya ada 4 miliar 75 juta. Kemudian saya minta kepada pengadilan untuk kerugian imaterialnya sebesar 1 miliar. Ya. Jadi jumlah secara keseluruhan adalah 5 miliar 75 juta. Baik. Pak Jani, Yusuf Mansur masih ikut menjadi turut tergugat di sini, Pak, ya? Oh iya, Yusuf Mansur ini kan memang orang yang berpresentasi, kemudian dia juga menjanjikan keuntungan begitu. Kemudian ini investasi ini adalah gagasan dari Yusuf Mansur yang disampaikan Yusuf Mansur pertama kali di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata. Ya, baik. Kalau tidak salah, perjanjian Bu Elis Siti Rohmah dengan BMT ini adalah yang dipakai dari Pengadilan Tinggi untuk NO perkara Pak Zeni, Pak, ya? Betul. Jadi pihak BMT itu mengajukan eksepsi pada tingkat Pengadilan Tinggi berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut yang dipergunakan adalah alat bukti yang ditandatangani oleh Bu Ilis dengan BMT. Artinya saya tidak sebagai pihak di sana, itu tidak berlaku untuk saya, Mas Haji. Kalau hakim mengatakan bahwa dasarnya itu, lalu saya harus disuruh gugat ke Pengadilan Agama, bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 100% hakim salah. Dan itu akan saya laporkan nanti. Apakah mereka kesalahannya karena kelalaian atau disengaja, apapun alasannya akan saya laporkan. Baik, saat ini di berbagai media memberitakan dan menarasikan bahwasannya Yusuf Mansur ini menang putusan dengan Pak Zeni. Ini bisa diluruskan Pak Zeni bahwa NU itu sebenarnya apakah sudah menjadi kepastian bahwa sudah ada pemenang dan yang kalah di... Oh tidak, jadi NU itu putusan saya kan bukan ditolak, tetapi tidak diterima. Alasannya karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang. Alasan dari Pengadilan Tinggi DKI ya, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama. Menurut mereka begitu kalau saya baca di berita, karena relasnya juga belum sampai ke saya. Artinya kalau itu di NO tidak masuk materi pokok perkara. Saya punya 2 hak, bisa saya mengajukan gugatan ulang atau saya mengajukan kasasi, kan begitu. Tapi saya karena berkeyakinan 100% pertimbangan hakim itu salah, yang digunakan alat buktinya salah, maka saya akan mengajukan, lebih bagus saya mengajukan kasasi dan melaporkan majelis hakim yang memutus perkara tersebut begitu. Berarti ini hanya masalah prosedural saja ya? Iya, betul. Bukan berarti bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pak Haji kurang kuat, Pak, ya? Bukan. Iya. Karena begini Mas Haji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan mengabulkan gugatan saya dan sudah masuk materi pokok perkara. Artinya mungkin Pengadilan Tinggi agak kesulitan ketika mereka mau masuk pokok perkara. Karena di dalam jawaban, baik itu jawaban maupun duplik, BMT itu tidak mengakui ada investasi. Tetapi kenyataannya saya bisa membuktikan ada investasi, dan terakhir BMT mengakui memang benar ada investasi. Artinya kalau hakim masuk materi pokok perkara tidak mungkin, makanya dicari celah itu, celah untuk meng-NO itu. Maka dibuat pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, tetapi kewenangan Pengadilan Agama. Padahal yang dipakai dasarnya adalah perjanjiannya antara Bu Ilis dengan BMT, yang mana Bu Ilis sama BMT saja tidak milih Pengadilan Agama, tetapi milih Pengadilan Negeri Kota Bogor, begitu. Artinya pertimbangan hakim ini saya mengatakan 100% salah, Mas, begitu. Dan Pak Jeni siap untuk melawan melalui kasasi, Pak, ya? Saya siap bertempur dan tidak ada kompromi. Siapapun kezoliman tidak ada kompromi bagi saya. Baik, Pak Jeni bisa dijelaskan kembali, Pak. Jadi perbedaan materi perkara Pak Jeni dengan Bu Elis Siti Rohmah ini apa, Pak? Secara pokoknya sama, Mas, secara pokoknya. Karena kan ini investasi batu bara yang dinamakan Jabal Nur itu yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur. Namun kalau kalimatnya mungkin sedikit ada perbedaan, tapi pada pokoknya sama, gitu. Kapan, Pak, untuk sidang perkara Bu Elis Siti Rohmah ini? Iya. Tadi petugas mengatakan bahwa hari ini itu katanya sudah mendapat nomor perkara. Kemudian nanti kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu atau 3 minggu, nanti mungkin sudah ada panggilan untuk sidangnya kapan, Mas? Iya.
setelah Bu Elisiti Rumah ini apakah ada investor lain yang... Oh, masih ada Mas Haji, masih ada yang ngantri Mas Haji. Cukup banyak. Masih ada yang ngantri cukup banyak, dan lokasi pengadilan yang dipilih ya. Pilihan hukumnya itu berbeda-beda. Ada yang di Pengadilan Negeri Kota Bogor punya Bu Ilis, yang lainnya di tempat lain. Nah, kalau tidak ada pilihan hukum, tentu kami akan mengacu sesuai dengan hukum acara perdata, di mana kami harus mengajukan gugatan. Paham bener saya itu. Iya. Gugatan akan terus berlanjut sampai kapan, Mbak ya? Terus berlanjut sampai kapanpun, sampai dengan investasi batu bara dan investasi-investasi lainnya yang mengadu kepada saya mempunyai kepastian hukum. Iya. Pak Sudaryanto sebagai pendamping Pak Zeni mungkin ada yang ingin ditambahkan? Hanya sedikit menambahkan, minta doanya netizen supaya kami selama melaksanakan persidangan ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan akan terbukti nanti siapa yang berbohong. Ya, faktanya memang Yusuf Mansur ini yang berbohong. Itu aja. Jadi minta doa netizen aja kitanya. Baik, Pak Zeni dan Pak Sudaryanto tetap semangat dan tetap fokus untuk perkara selanjutnya Pak Zeni dan Pak Sudar. Semangat Mas.